Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Aries, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga 14 bulan Desember 2025. Sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian Aries aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, satu kali shuffle lagi ya. Ini dia. Nah, ada energi dari Four of Pentacles reverse, berikut Five of Pentacles, kemudian ada di situ, berikutnya ada ini, dan kemudian ada di sini ya. Oke lah, kemudian ada ini, berikutnya ada ini, dan kemudian ada di sini, berikutnya ada di sini. Oke, nah jadi Mari lihat gini ya, nampaknya ada keinginan dari si pasangannya kamu ini tuh kayak yang masih mau coba memastikan lagi nya ini orang ya. Masih mau memastikan apakah memang hubungan dengan kamu ini tuh layak untuk dijalani. Gitu loh. Jadi kan Mari lihat kalian ini sempat dalam momen lebih dingin ya hubungannya, berkurang interaksinya. Bahkan ada beberapa yang bukan hanya berkurang interaksi, tapi sama sekali sudah beberapa waktu ya yang boleh dikatakan cukup panjang menurut kalian, ada momennya itu tuh ya putus, bener-beneran putus koneksinya gitu ya. Jadi tergantung kalian lah. Menurut kalian misalnya 3 hari itu adalah momen yang panjang ya, waktu yang panjang gitu ya. Ada kan beberapa orang ya 3 hari sudah terasa lama. Ada orang ya harus 2 bulan baru terasa panjang, lama gitu ya. Tapi yang jelasnya sempet di situ tuh stop untuk mencoba ya, mencoba untuk memanifestasikan ini, memanifestasikan energi ya dalam hubungan ini. Jadi tidak ada ketemu-ketemuannya atau berkurang ketemu-ketemuannya, nggak ada komunikasinya atau berkurang komunikasinya. Nah seperti itu ya, sempat ada di sini. Tetapi kemudian untuk rentang 7 hingga 14 balik lagi nih kalian, balik lagi sama seperti sebelum masa diem-dieman ini tadi atau berkurangnya energi ini tadi. Jadi nanti akan ada ini percakapan, akan ada nanti perbincangan ya. Dari siapa itu? Dari dia ke kamu gitu loh. Karena Mari lihat ada kayak perasaan bersalah ya, ada kayak perasaan bersalah ngecuekin kamu, ada perasaan bersalah ninggalin kamu, nggak enak dia gitu loh. Gak enak dia, bisa-bisa dia kayak juga terpikir ya, kesian. Berarti ini tuh ini tuh kayak ada juga perasaan tidak teganya dia sama kamu gitu loh. Jadi kan dia kayak entahlah, kamu sudah mengungkapkan dengan terang-terangan ya bahwa kamu cinta dia, kamu sayang dia, kamu ingin bersama dengan dia gitu ya. Jadi dia mengingat hal itu dan kemudian dia ngecek dirinya dia, kasihan ya, aku ini malah ngecuekin ya, aku malah ngeabaiin dia ya, aku nolak dia ya, gitu kamunya kan, gitu dianya gitu loh. Nah jadi akhirnya dia, kasihan, udah aku datengin lagi lah, gitu dianya, aku sambut lah, kejam banget ya kalau ditolak langsung gitu, kejam banget ya, nggak mau dia nanti kamu melakukan hal yang konyol ya gara-gara dirinya gitu loh. Jadi kayak semacam ada perasaan bertanggung jawab gitu loh, bertanggung jawab kalau kondisi keadaannya kamu di situ sedang tidak baik-baik saja gara-gara dia gitu loh. Jadi kayak kalau selama ini tuh dia mengabaikan untuk chatting kamu ya
atau membalas chattingnya kamu, nanti dia bisa itu memulai dengan membalas chattingannya kamu yang kemarin, atau dia membuka komunikasi dengan topik baru sama kamu, gitulah. Ya, jadi kamu akan melihat perubahan dari si seseorang ini, dan bisa-bisa perubahannya dia itu tuh, wah, ini akan bisa bikin kamunya itu tuh gembira, gitu loh. Jadi kayak dia mau ngasih tahu sama kamu bahwa, nanti kamu bisa kayak menganggap bahwa, kamu dapat kesempatan ini untuk dengan dia, gitu. Jadi kayak riang banget hatinya kamu, mari nampak riang, itu ya. Jadi bagi kalian yang memang sempat agaknya down ya, gara-gara bagaimana kondisi keadaan hubungan kalian, ini nanti kamu up lagi, gitu loh. Yang tadinya kamu galau, wah, hilang galaunya kamu, gitu ya. Karena dia namanya orang bersalah kan, ya pasti akan menebus kesalahan dong, ya. Dan dia ketika dalam rangka menebus kesalahan ini, dan dia akan pastikan bahwa kamu bisa untuk mengalami kebahagiaan, gitu loh. Jadi kayak nggak mau dia yang menjadi tindakannya dia ini tuh sia-sia, semacam tak ada arti bagi kamu, nggak mau dia, itu loh. Jadi kayak kamu bisa maafin dia, gitu ya. Jadi pokoknya dampak ketika dia ngediemin kamu, abis total, maunya dia seperti itu, abis di sana. Kamu bisa ngelupain kalau kamu misalnya sempat punya pikiran jelek-jelek ke dia, perasaan yang buruk tentang dia, maunya dia itu tuh tuntas abis, sapu bersih, gitu. Jadi kamu gak usah heran kalau dia nanti kayak ngepepetin kamu, ngasih kamu ini, ngasih kamu itu. Kayaknya hidupnya dia itu tuh kayak hanya diisi oleh kamu saja, itu ya. Wow, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang indah, pasti dia lakukan. Hal-hal yang romantis pasti dia akan lakukan, gitu loh. Kayak ngobatin hatinya kamu gimana itu ya, dan ngobatinnya ini tuh harus sampai sembuh, gitu maksudnya sih dia di sana loh. Jadi kayak ini tuh semacam ada utang kan, gitu ya. Orang rasa bersalah itu kan ada utang untuk baik budi sama kamu kan. Nah itu harus lunas utangnya dia itu, katanya harus lunas. Nah di sana ya, maka kamu akan berbunga-bunga banget ini nanti di rentang 7 hingga 14, berbunga-bunga, bisa lupa kamu apa-apa yang mengganggu kamu ya tentang si dia ini, lupa situ loh. Jadi kamu akan merespon dengan baik kedatangannya dia ini. Lah kayak gimana kamu nggak merespon kan? Lah orang hatinya kamu seneng kan, gitu. Ini bisa kayak senengnya itu tuh upayanya dia harus sampai maksimal ya, harus sampai cerot kamu. Sampai cerot gitu loh, sampai klimaks maunya dia, kamunya ya happy-nya gitu loh. Jadi kamu akan kena love bombing ya sama si dia. Situ dia bilang sayang, dia bilang cinta bertubi-tubi sama kamu. Kemana dia ajak kamu, kemana kamu dia ngikut gitu loh. Bisa di sana. Dia ngajak kamu makan malam romantis, dia beliin kamu baju, dia ngasih kamu apa gitu-gitu. Pokoknya apa yang dia sanggup ya. Dan dia bisa aja tuh agaknya menantang dirinya dia untuk melampaui kesanggupannya dia. Itu loh. Misalnya gini, dia hanya punya duit nih, cuma punya duit katakanlah 10 juta doang gitu. Tapi dia mau kayak ngebeliin kamu ya sesuatu gitu. Dan kemudian hanya akan menyisakan uang dari 10 juta menjadi tinggal 1 juta saja. Mau dia. Ngutang dia, pinjol dia ya, demi bisa traktir kamu makan mie ayam misalnya. Bisa gitu. Dia tantang dirinya dia untuk lampaui.
lampaui eh, batas mampunya dia. Bisa di sana. Ya. Jadi kamu nyuruh dia begini, kamu nyuruh dia begitu, siap gitu. Di sana. Walaupun misalnya kalau LDRan lumayan jauh nih, biaya untuk jumpai kamu besar gitu. Mau dia tempuh, tiba-tiba dia datang. Gitu ya, hadir di kota tempat tinggalnya kamu. Gitu loh. Ya. Daripada beban rasa bersalah, mendingan beban capek badan saja. Pokoknya beban yang lain lah gitu. Uang yang kemudian jadinya berkurang misalnya ya. Nah, mendingan kayak gitu dah katanya si dia. Namun ingat di sini tuh kalau mari lihat, ini bisa hanya semacam penebusan sementara. Jadi bukan berarti bahwa ketika dia bersikap seperti ini ke kamu, ini akan permanen. Jangan ya. Nanti dia bisa itu tuh sampai yang menganggap, dia akan berhenti sampai dia bisa menganggap bahwa oh sudah lunas nih. Oh kamu sudah bisa dia buat bahagia. Oh kamu sudah bisa dia buat tenang. Nah setelah itu dia bisa kemudian menjauh lagi dari kamu. Nah, seperti itu. Jadi ini tuh bukan sikap permanen. Ini masih akan bisa berubah lagi si dianya sama kamu. Gitu loh. Di sana. Jadi ya sebisa mungkin untuk saran simple ya udahlah kamu nikmatilah. Kamu nikmati kedatangannya dia ini. Sungguh-sungguh kamu nikmati. Karena ketika dia berubah lagi menjadi dingin, menjadi jauh, berjarak, menghindar, mengelak dari kamu udah gak kecarian. Ibaratnya kalau dia ngasih kamu makanan, makan puas-puas sampai kamu kenyang. Jika perlu sampai kamu muntah gitu. Supaya kamu gak nyari makanan lagi dari si dia gitu loh. Ini kalau saran simpelnya ya. Nah, kalau saran lebih seriusnya, jika memang kamunya itu tuh butuh pasangan yang jelas berkomitmen sama kamu, hubungan jangka panjang. Nah, baiknya kamu nganggap dia ini tuh teman saja. Bukan menjadi kandidat untuk dipertimbangkan menjadi pasangan yang seperti demikian. Karena takutnya nanti kamu kecewa. Gitu loh. Ini tuh masih berubah-ubah ini energi dari si dia. Gitu ya. Nggak akan seperti ini terus sikapnya dia kepada kamu. Nggak akan. Ya, setidaknya sampai beberapa tahun ke depan ya. Gitu loh. Oke lah. Nggak usah muluk-muluk. Sampai setahun ke depan. Ya, gitu. Nggak tahu-taunya nanti dia tiba-tiba ngilang aja lagi. Nanti bisa gitu. Padahal malamnya kalian masih bercanda mesra. Nggak taunya besok tiba-tiba dia udah ngeblokir kamu. Bisa aja itu. Bisa. Tolong. Makanya kayak jangan ceritanya secukupnya. Tapi sampai puas. Kalau bisa. Ya. Sampai puas. Biar namanya orang kalau udah puas kan, nggak nyari lagi, nggak ngarep lagi, nggak meminta lagi, gitu. Dan sadari bahwa ini semacam kamu dapat jackpot aja, rezeki nomplok saja. Anggap seperti itu aja dulu, biar kamu nggak melekat. Namanya rezeki nomplok ya. Atau anggap kamu sedang berada di siang hari, yang dimana malam hari adalah keniscayaan. Gitu, sadari itu. Itulah. Dia datang, maka dia akan bisa pergi. Sadari itu. Biar gak ada kemelekatannya kamu. Biar gak ada kecanduannya kamu atas treatment dari si dia. Seperti itu ya, kalau Mari boleh kasih saran. Itu loh. Karena ini tuh Mari lihat bukan perkara karena dia cinta, karena dia sayang sama kamu, makanya dia memastikan kamu untuk bahagia. Tapi yang seperti kata Mari di 10 menit awal tadi,
Ini hanya karena rasa bersalah saja. Gitu loh. Jangan nanti suatu saat kamu kayak nganggep bahwa dia nge-PHP-in kamu. Gitu loh. Dia nggak nge-PHP-in. Dia hanya sedang menebus dosanya dia ya kepada kamu. Gitu loh. Nah di sana. Karena ini belum ada cinta di sini, mari nampak. Belum ada cinta. Gitu loh. Untuk beberapa bisa ini tuh terlalu dini ya. Terlalu dini untuk memang diharapkan ada cinta di sini. Sebab bisa-bisa ya hubungan ini tuh masih sebatas kayak PDKT doang ya. Nah di sana. Dan sekalipun jika ini hubungannya telah lama, bahkan dalam ikatan rumah tangga, gitu ya. Tapi perubahan dari energi pasangannya kamu ini masih sangat niscaya bisa terjadi, gitu loh. Dan jangan-jangan ya akan beginilah stylenya rumah tangga kalian. Pahami, mengerti, karena udah terlanjur berumah tangga kan, gitu loh. Kalau memang masih mau dengan dia loh ya. Tapi nanti kalau sudah ndak mau lagi ya menjadi istrinya dia, menjadi suaminya dia, ya monggo terserah, silahkan bercerai kan gitu ya. Pilihannya kamu aja lah, gitu loh. Tapi kalau energi dari si dia ya jelas berubah-ubah ini kepada kamu, gitu loh ya. Dan ini tuh pun kebetulan beberapa pernikahannya kalian ini tuh kalian sama-sama muda ya, sama-sama muda usianya. Mudanya itu tuh dalam hitungan 38 tahun ke bawah ya. Nah, jadi namanya kalian masih orang muda ya, atau namanya dia masih orang muda. Jadi belum stabil lagi gitu loh. Masih ada belum konsisten gitu loh. Masih ada belum konsistennya si dia ini. Gitu ya. Masih kayak datang pergi begini dan begitu gitu loh. Nah di sana ya. Jadi kalau mari lihat ya setidaknya lah bagi kalian yang sempat merasa tanda petik sengsara gara-gara hubungan ini, bisa terangkat itu kesengsaraannya kamu, kesengsaraan yang kamu rasakan gitu ya. Bisa sangat terangkat lah di sini itu loh. Tapi ingat jangan candu ya, kamu harus diwanti-wantiin karena takutnya bablas gitu loh. Takutnya bablas nanti. Kamu udah kayak yakin dan percaya bahwa ini akan menjadi gambarannya dia untuk selama-lamanya. Kecele sendiri, kesian. Nah seperti itu ya. Ya doa-doain aja lah. Kalau dia ini sudah jadi istrinya kamu, suaminya kamu, doa-doain lah. Supaya dia ada keteguhan hati. Tetap bertanggung jawab. Baik budi sama kamu. Bukan hanya karena dorongan rasa bersalah. Tapi karena ada keinginan yang besar dari dalam dirinya dia untuk memelihara relationship-nya kalian. Ya, untuk menganggap kamunya itu tuh berarti layak, pantas dia perlakukan dengan baik. Doalah kenceng-kenceng. Seperti itu ya. Langitkan dia gitu ya. Langitkan harapannya kamu kepada tentang hubungan kalian ini kepada Tuhan pemilik kehidupan. Seperti itu ya. Nah jadi ketika dia merasa bahwa sudah tunai hutangnya dia sama kamu, nah di situ dia bisa melakukan perubahan yang ekstrim gitu loh. Nanti jangan sampai kamu kaget itu ya. Oke lah, baik. Nah jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Taurus, berikut Pisces, Scorpio, Cancer, ada energi dari Aries, kemudian ada energi dari Scorpio, ada energi dari Aquarius, energi Pisces di sini, Taurus hadir, Sagittarius menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Oh ini ada Capricorn. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.